الدنيا بالسعادة والرزق الحسن، وفي الآخرة يكون له حجة وبرهان عندما يسأل بين يدي الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. هكذا أخبرنا حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Berikut ini adalah terjemah dari yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mughtar hafizahullah wa ra'ah. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan kepada kita, taufik, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita bisa hadir sholat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia berada di bawah jaminan Allah, artinya akan selalu dijaga oleh Allah sampai sore hari. Siapapun yang diberi taufik pertolongan oleh Allah untuk selalu menjaga sholat tepat pada waktunya, maka tidak ada ragu lagi bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk orang tersebut di dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia dengan hati yang selalu bahagia, rezeki yang baik, kebaikan di akhirat nanti dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika dilakukan sidang pada di akhirat di sisi Allah. Seperti itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونطق بالشهادتين وفرح بإسلامه، ثم أراد أن ينصرف لينذر أهله ويدعوهم إلى الإسلام، فقال له النبي محمد بداية قال يا أيها أهلي ليدخلوا في الإسلام في هذا الدين العظيم، فقال انتظر أولا تعلم الصلاة فإن هذا الدين لا يصلح إلا بالصلاة، فمن لا صلاة له لا دين له. الصلاة من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، كما أن الإنسان لا يعيش بلا رأس، كذلك الدين لا يبقى إلا بالصلاة. داوم على الصلاة تمضى بخير الدنيا وخير الآخرة، ويرزقك الله من حيث لا تحتسب، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة يرزقك الله من حيث لا تحتسب. Sebagian sahabat itu dulu masuk Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Dia senang dengan Islamnya ini, kemudian dia berpamitan kepada Rasulullah SAW untuk mengajak kaumnya masuk Islam. Tapi oleh Rasulullah SAW dicegah, tunggu dulu, belajar dulu sholat, karena agama Islam ini tidak akan berdiri kecuali dengan sholat. Man la sholat lahu la dinalah. Siapa yang tidak menjaga sholat berarti dia tidak memiliki agama, tidak menjaga agamanya. Sholat di dalam Islam ini posisinya seperti kepala bagi jasad, bagi badan. Sebagaimana badan tanpa kepala tidak akan hidup, begitu juga agama Islam ini tidak akan tegak kalau sholatnya tidak dijaga. Orang yang menjaga sholatnya dan memperhatikan sholat keluarganya, rezekinya akan dipermudah oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau berkata pada Sayyidina Abu Hurairah, "Mur ahlaka bis-shalah." Perintahkanlah selalu keluargamu untuk menjaga sholat. Balasannya apa? Yarzuquka Allah min haitsu la tahtasib. Maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena rajulun mata tahu فذهب ليجهزها بغسل وتكفير وصلاة ثم دفنها. عندما دفنها كان هناك مال في جيبه سقط في القبر. طبعا تحدث رجع إلى البيت فإذا هو يبحث عن المال الذي في جيبه، تذكر أنه سقط عندما باشر الدفن لأخته في القبر، فرجع ليبحث القبر ويخرج ذلك المال من قبر أخته، ففتح القبر فإذا القبر عليه جمر والعياذ بالله. فلما أراد أن يخرجوا فإذا هي نار البحر، فرد القبر كما كان ورجع إلى أمه فقال لها: ماذا كانت تفعل؟ أنت ماذا تسأل؟ قال: أخبريني، هل كانت تفعل شيئا حرام؟ فسكتت. فقالت: ماذا تسأل؟ قال: أني ذهبت لأخرج المال سقط علي في قبرها فإن وجدت قبرها له جمر، فقال: ما كانت تبع شيء إلا أنها كانت تقصر في الصلاة، لا تبالي في الصلاة، إن صلت وإن خلت ما تبالي، فإن من لم يبالي بالدين لا يبالي له به. بماذا لا يبالي له به؟ أن يرفع عنه رحمته وبركته ونصرته. ومن بالى بالدين حينئذ أعطاه الله خير الدنيا وخير الدين وخير الآخرة. Ada sebuah kisah. Dulu itu ada seorang kakak adik, laki dan perempuan. Saudaranya yang perempuan itu meninggal. Kemudian dirawat, ditajis oleh saudaranya yang laki-laki. Dimandikan 3 kali, disolati, kemudian dikubur. Cuma ketika dia mengubur saudara perempuannya, ada sebagian harta di kantongnya yang terjatuh, dia tidak sadar sampai pemakaman selesai. Kemudian dia pulang ke rumah, diperiksa harta di kantongnya itu ada kemana ini? Akhirnya dia ingat, oh iya, ini pasti terjatuh ketika tadi aku memakamkan saudara perempuanku. Dia pun balik ke kuburan, digali lagi kuburannya. Kagetnya luar biasa ketika kuburan itu digali, padahal baru saja itu kuburan itu selesai digali. Ternyata di kuburan itu banyak sekali bara api. Yang biasanya berdekat saat itu bara api. Kemudian tambah digali, tambah api memenuhi seluruh kuburan itu. Akhirnya dia ketakutan, ditutup lagi kuburannya. Dia pulang, pergi ke ibunya bertanya, "Ibu, apa yang dilakukan oleh saudara perempuanku semasa hidup?" Ibunya diam. Justru pada bertanya, "Kenapa kamu bertanya itu?" "Tidak, betul saya ingin bertanya, apa perbuatan haram apa yang dilakukan oleh saudaraku semasa dia hidup?" Ibunya kembali diam. Justru balik bertanya, "Kenapa memangnya kamu bertanya pertanyaan tersebut?" Akhirnya dia cerita, "Iya, tadi waktu saya memakamkan saudara perempuan saya, ada harta saya terjatuh,
kemudian saya gali lagi kuburan itu, ternyata kuburan itu dipenuhi dengan api, dipenuhi dengan bara api. Apa yang dilakukan oleh saudara perempuan saya? Akhirnya si ibu tadi baru menjawab, dia tidak melakukan apa-apa selama hidupnya, dia baik-baik saja. Cuman satu perbuatannya yang kurang baik, dia kurang perhatian kepada sholat. Kadang sholat, kadang tidak, tepat waktu atau terlambat, tidak perhatian kepada sholat. Inilah hukuman bagi orang yang tidak perhatian kepada sholat. Tidak akan dipedulikan oleh Allah. Orang yang tidak peduli kepada sholatnya, maka tidak akan dipedulikan oleh Allah. Maksudnya Allah tidak akan memberikan bantuan Allah diambil, pertolongan Allah diambil, dan rahmatnya Allah juga diambil dari orang tersebut. Akan tetapi kalau sebaliknya kita perhatian kepada hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, maka pastikan Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, baik itu kebaikan dunia, agama ataupun akhirat. والصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإذا دخل كفر. ما أول ما يسأل عنه من واجبات الدين؟ أول ما يسأل عن الصلاة، فإن صلحت صلحت له سائر الأعمال، وإن فسدت له سائر الأعمال وشدد عليه في الحساب والعياذ بالله. والصلاة يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الموضوع، أي أنها أفضل العبادات البدنية الصلاة، فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل. هذا الخير، فإنك إذا دخلت الصلاة دخلت لحضرة الله، تناجي الله، تكلم الله. لو أردت أن تستأذن على وزير أو سلطان من سلاطين الدنيا أو ملك ما تستطيع، وأنت بين يدي ملك الملوك الله تدخل الصلاة في أي وقت شئت، سواء الصلاة فريضة أو صلاة النافلة. أنت بين يدي من؟ ملك الملوك الله سبحانه وتعالى، تناجيه. فلهذا يقول النبي محمد أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن الله أشرف أعضاء على الأرض تذللا لله، خضوعا لله. كلما خضعت وتذللت لله كان ذلك قرب من الله. لماذا؟ لأنك احتكرت نفسك في جنب الله، لأنك أيقنت بضعفك وأيقنت بعزة ربك. حينئذ عندما تنكسر وتتذلل لله تكون من أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا عند دخول الصلاة شرع لنا التكبير الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. لهذا أراد الله منا عند دخول الصلاة أن نستحضر ذلك التعظيم في صلاتنا كلها، حتى إذا كنا مستحضرين التعظيم بالله جميع الصلاة كانت الصلاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فإن العبد لا يكتب له من صلاته ركوعها ولا سجودها ولا نصفها، ولكن يكتب له منها ما عقل فيها، أي ما حضر قلبه فيها. فمنا يصلي يخرج نصف الصلاة، بعد ربع صلاة، بعد ثلث صلاة، واحد عشر صلاة. الناس يتفاوتون، هذا كلهم في مسجد واحد في صف واحد، لكن يتفاوتون في حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى. والله يجعل قلوبنا حاضرة مع الله في الصلاة وفي خارج الصلاة، يجعلنا وإياكم من المراقبين لله في السر والعلن، فلا نخالفه في معصية تكون سبب مقتنا وبعدنا عن الله، ويجعلنا وإياكم دائما متلبسين بطاعة
ibadah kita lakukan itu adalah sholat. Jika sholatnya ini ternyata baik hasil sidangnya baik, maka seluruh amal yang lain akan menjadi baik. Tapi jika sidang sholatnya ini nilainya tidak baik, maka seluruh amal ibadahnya yang lain juga menjadi tidak baik. As-salatu wudu. Salat itu adalah sebaik-baik perbuatan. Artinya ibadah badaniah. Ibadah yang dilakukan badan yang paling baik, paling besar pahalanya itu adalah salat. Salat fardu adalah paling utamanya ibadah fardu. Salat sunat adalah paling ibadahnya ibadah sunat. Dan perlu kita sadari, ketika kita sholat apapun itu, baik sholat fardu ataupun sholat sunat, itu berarti kita berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kata. Kemuliaan yang sangat luar biasa bagi seorang hamba. Kita kalau di dunia itu ingin ngomong kepada presiden secara langsung tanpa kata, kepada raja, kepada pejabat, kita tidak memiliki kesempatan. Ini kita berbicara kepada rajanya para raja, Tuhannya para raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa secara langsung dengan cara apa? Lakukan sholat baik itu fardu maupun sunnah. Silahkan berbicara apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat, minta apapun kepada Allah di dalam sholat. Sekarang tidak kata antara Anda dengan Allah, Anda berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Seorang hamba itu akan memiliki kedudukan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersujud. Kenapa demikian? Karena kalau kita sujud itu kita meletakkan anggota badan kita yang paling istimewa, yaitu wajah kita di lantai. Ini menunjukkan ketawaduan, kerendahan. Kita sadar kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kita hanya hamba yang lemah. Saat itulah seorang hamba akan memiliki kedudukan paling dekat dengan Allah. Semakin kita menghinakan diri di hadapan Allah, semakin kita merasa tidak berdaya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Allah, saat itulah kita akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, pertama kali kita masuk ke dalam sholat, itu diperintahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lebih besar dibanding apapun. Anda punya problem besar, Allahu Akbar, Allah lebih besar dibanding problem Anda. Minta kepada Allah untuk problem Anda diselesaikan. Apapun yang Anda hadapi, orang besar yang akan mengajar keselamatan Anda, Allah lebih besar. Minta kepada Allah agar Allah menjadi Anda. Selalu dalam sholat itu memiliki rasa seperti itu. Makanya dalam sholat itu banyak takbir untuk mengingatkan kita agar supaya hati kita ini selalu mengagungkan Allah dan meyakini Allah terbesar, lebih besar dibanding apapun. Kalau Anda sholat dengan rasa seperti itu, maka sholat Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sholat itu pikirannya jangan kemana-mana, fokus ke sholatnya. Karena pahala yang kita dapatkan dari sholat itu tergantung hadirnya hati kita. Semakin kehadiran hati kita di dalam sholat itu semakin banyak, pahalanya juga semakin banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah berartinya Allah itu tidak akan mencatat pahala sholat seseorang kecuali seukuran hadirnya hati orang tersebut di dalam sholat. Kita sholat satu masjid ini, ada yang sholatnya dicatat 100% pahalanya, ada yang cuma setengahnya, ada yang seperempat, ada yang sepertiga, bahkan ada yang hanya 10%. Kok bisa di dalam satu masjid sholatnya sama, tapi kenapa pahalanya beda? Yang membedakan adalah hadirnya hati. Sebagai orang dari awal sampai selesai sholat, hatinya di dalam sholat. Sebagian di awal sholat saja hatinya hadir, kemudian pikirannya kemana-mana. Sebagian malah tidak hadir sama sekali. Pahala yang diberikan oleh Allah tergantung kehadiran hati kita. Semoga Allah
semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu melakukan ketaatan yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. فإزداد فضل الصلاة إذا كانت في جماعة، وإذ قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، أي أن واحد صلى الفريضة 27 مرة وآخر صلاها مرة واحدة في جماعة، والآخر صلى 27 منفردا، فالذي صلى مرة واحدة في جماعة أفضل من الذي صلى 27 مرة بلا جماعة. فضل الجماعة فضل عظيم، بعد الجماعة تكون أبعد عن وسواس الشيطان. ليه؟ لأن ابن قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي يكون الذئب الشيطان. إذا بعدت عن الجماعة اقتنصك الشيطان، وإذا كنت مع الجماعة خاف الشيطان، لأن لا بد في الجماعة ولي من أولياء الله، ما يجتمع 40 إلا وفيهم ولي من أولياء الله يخافون الشيطان، فلهذا يقل الوسواس في الجماعة ويكثر في غير الجماعة، فحرص على الجماعة فيها خير كثير. طيب كلما كانت الجماعة أشق على النفس كان الأجر أعظم، فلهذا كانت الجماعة في صلاة الصبح أفضل من الجماعة في غيرها. ليش؟ لأنها أشق على النفس، النفس فقط النوم، النفس فقط العيد والكسل، أنت قهرت نفسك. كلما كانت العبادة أشق على النفس كان الأجر فيها أكبر وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا تكره نفسك، ارغم نفسك على ما تكره، لا تعطي نفسك هواها، فانظر، لا تعطي نفسك هواها فيزداد فيعمل مقامه عند الله. وهذه قاعدة، كلما شق على النفس كانت العبادة فيه أعظم. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدتنا عائشة: أجرك على قدر نصبك. لهذا خصت صلاة الصبح، أنه صلى الصبح في جماعة ومكث في مصلى حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين، أعطاه الله إيش؟ ثواب حجة وعمرة، حجة وعمرة دامتين دامتين دامتين، كل يوم حج وعمرة. يا من بغيت العمرة يا من بغيت الحج، كل يوم حج وعمرة، وأنت في ثيابك وأنت في بلدك وأنت عند أولادك وعند أهلك، لم تنفق حتى درهم من جيبك، ثواب عظيم. لكن الشيطان يحلي المنام في هذا الوقت، فالنوم هذا الذي يكون بعد صلاة الصبح وقبل الإشراق هذا يسمونه نوم الحيلولة، لأنه يحول بين المرء وبين رزقه فيبتعد عن الرزق، وإذا جاء رزق دخل عليه بلا بركة. فاحرص على عمارة هذا الوقت، فإنه يبارك لك في بقية يومك ويبارك لك في رزقك، فالله يبارك لنا ولكم في الأوقات، ويبارك في الأموال، ويبارك في الأرزاق، ويجعل كل نعمة أنعم الله بها علينا مصروفة في طاعة الله وطاعة حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Pahala sholat itu walaupun sendiri itu sangat besar dan akan bertambah, pahala itu menjadi besar, bertambah keutamaannya ketika dilakukan dengan berjamaah. Sebagaimana dalam hadis diterangkan bahwa satu kali sholat berjamaah itu lebih afdal dibanding sholat 27 kali tidak berjamaah. Artinya kalau ada satu orang, yang satu sholat subuh 27 kali sendirian, yang satu sholat sekali berjamaah, yang sholat sekali berjamaah pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jamaah itu akan menjauhkan kita dari bisikan-bisikan dan setan. Biasanya kalau kita dalam sholat itu muncul pikiran-pikiran yang mengajak kita untuk lupa kepada sholat kita. Ini disebut waswas, itu dari setan. Kalau kita sholat sendiri, itu tambah banyak itu pikiran-pikiran itu. Semakin sulit kita untuk fokus dalam sholat, selalu hadir hati kita dalam sholat kalau kita sholat sendiri. Tapi ketika berjamaah itu akan menjadi kurang. Lebih bisa kita itu untuk fokus untuk menghadirkan hati di dalam sholat. Kenapa?
karena sholat berjamaah itu akan menjauhkan kita dari setan. Kenapa? Di dalam jamaah itu pasti ada wali di antara wali Allah. Tidak ada berkumpul di satu tempat 40 orang kecuali salah satunya pasti ada wali Allah. Karena itu kalau kita sholat berjamaah berarti sholat bersama wali Allah, sehingga setan akan menjauh. Setan itu seperti serigala. Serigala itu akan memakan kawanan kambing, bukan yang berkumpul bersama teman-temannya, tapi yang ada di pinggiran, yang sendirian. Kambing yang sendirian itu yang akan dimangsa oleh serigala. Begitu juga orang yang ibadah sendirian, sholat sendirian, itu akan dimangsa oleh setan, akan menjadi targetnya setan. Akan tetapi ketika berjamaah, setan akan takut. Sehingga sholat ketika berjamaah itu bisa lebih fokus, bisa lebih kita hadir hati kita di dalam sholat tersebut. Ibadah itu semakin berat dilakukan oleh nafsu, pahalanya semakin besar. Itu kaidah. Ibadah apa yang pahalanya paling besar? Ini relatif. Apapun yang lebih berat dilakukan oleh nafsu kita, itu yang lebih besar pahalanya. Sehingga satu dengan orang lainnya bisa beda-beda. Karena itu sholat subuh ini paling besar pahalanya. Kenapa? Paling berat dibanding sholat yang lain. Jamaah subuh paling besar pahalanya karena lebih berat dibanding jamaah di sholat yang lain. Kenapa? Subuh itu kita terasa ngantuk, males, lemah. Kok kita lawan? Dan kita melawan nafsu kita, pahalanya akan lebih besar. Dan begitulah hendaknya kita itu harus membiasakan diri untuk melawan nafsu kita. Nafsu kita ingin apa, kita lawan. Karena itu akan mendatangkan segala kebaikan. Ini berdasar pada hadis Rasulullah SAW sabda beliau kepada Sayyidah Aisyah, "Ajuki ala qadri nasabihi." Wahai Aisyah, pahala yang kamu dapatkan tergantung rasa masyaqqat, rasa berat yang kamu rasakan. Semakin ibadah itu terasa berat bagi diri kita, bagi nafsu kita, saat itulah pahala yang kita dapatkan akan semakin besar. Sholat subuh ini istimewa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah tetap di tempatnya beribadah kepada Allah, zikir atau pengajian seperti yang kita lakukan saat ini, atau ibadah apapun yang misalnya sampai terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari melakukan sholat isya 2 rakaat. Insyaallah nanti kita pada. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh beribadah ada di tempat sholat itu sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari melakukan sholat 2 rakaat, apa pahalanya? Dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna, tanpa nunggu antrian, tanpa pakai pakaian ihram, tanpa meninggalkan keluarga, tanpa mengeluarkan biaya spesial. Kalau Anda mau haji, antri berapa tahun? Berapa juta biayanya? Harus pakai pakaian khusus, berpisah dengan keluarga, biayanya tidak sedikit. Anda bisa mendapatkan itu setiap hari di desa dengan cara apa? Sholat subuh berjamaah. Setelah itu tetap di lokasi jamaah Anda, pakai masjid musola, saat melakukan ibadah sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari lakukan sholat 2 rakaat, bukan hanya dapat haji, tapi haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Cuma ini berat biasanya untuk dilakukan. Kenapa? Setan itu akan apa? Perbuatan setan itu apa sih? Menampakkan indah sesuatu yang tidak baik kepada kita. Tidur setelah subuh itu tidak baik, tapi paling enak tidur itu setelah subuh. Kenapa terasa enak? Setan yang membuat tidur itu terasa nyaman setelah subuh. Makanya banyak orang menyia-nyiakan waktu ini. Dan perlu Anda ketahui, tidur setelah subuh itu disebut tidur hailullah, tidur penghalang. Kenapa? Tidur setelah subuh itu akan menghalangi seseorang dari rezeki.
وسلم والحمد لله رب العالمين.